Assalamualaikum. Halo guys, aku Indah Nugraheni dari Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan tahun 2020. Sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat datang di video review materi Kimia Anorganik 1. Di sini kita bakalan belajar bareng tentang subtopik kimia anorganik 1, teori atom Dalton dan teori atom Thomson. Without further ado, let's get started. Tapi tunggu dulu, mari kita kenalan dengan 5 cabang utama ilmu kimia. Yang pertama, kimia fisika, yang kedua, kimia organik, yang ketiga, kimia anorganik, yang keempat, kimia analisis, dan yang kelima, biokimia. Ternyata yang punya cabang gak hanya pohon loh teman-teman, tapi ilmu kimia juga punya cabang loh. Tapi di sini kita bakalan ngebahas salah satu subtopik kimia anorganik teman-teman. Lalu kimia anorganik itu mempelajari apa sih? Mari kita bahas. Yaps, benar sekali. Kimia anorganik itu mempelajari yang berhubungan dengan material non-organisme. Artinya, tidak membahas yang berhubungan dengan organ dan organisme. Dan mayoritas tidak mengandung karbon. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada oksigen, garam NaCl, dan CO2. Satu lagi nih teman-teman, disclaimer. Senyawa-senyawa yang dipelajari di semua cabang ilmu kimia mengandung atom. Berarti penting nih buat kita tahu sejarah pertama kali atom ditemukan dan apa itu atom. Kalian pasti penasaran kan? Langsung aja kita bahas. Nah, ini dia salah satu subtopik dari kimia anorganik 1, perkembangan teori atom. Yang pertama, teori atom Dalton, yang kedua, teori atom Thomson, yang ketiga, teori atom Rutherford, dan yang keempat, mekanika kuantum. Tapi di sini kita bakalan ngebahas teori atom Dalton dan teori atom Thomson dulu teman-teman. Semangat! Atom pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf dari Yunani bernama Demokritus teman-teman. Demokritus mempercayai bahwa alam dibangun dari unit terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang disebut atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, atomos, yang berarti tidak dapat dibagi. Namun karena pernyataan Demokritus tidak didasari penelitian, Aristoteles menyebut Demokritus dukun dan banyak ilmuwan yang menentang. Hingga 2000 tahun kemudian, kebenaran tersebut baru dapat dibuktikan. Dan sampailah kita pada teori atom Dalton. Menurut Dalton, semua materi terbuat dari partikel kecil tak terpisahkan, yang disebut atom. Yang ia bayangkan sebagai partikel padat, bentuk bola bermassa, keras, tidak dapat ditembus dan bergerak, seperti pada gambar di samping kanan. Gagasan Dalton ini lebih dikenal model bola biliar. Bedanya dengan manuskrip Demokritus, Dalton ini sudah bisa membayangkan. Begitu teman-teman. Lalu Dalton mendasarkan teorinya pada hukum kekekalan massa dan hukum komposisi konstan yang terdiri dari 4 bagian. 1. Dari teorinya menyatakan bahwa semua materi terbuat dari atom yang tidak dapat dibagi. Ini merupakan manuskrip dari Demokritus. Yang kedua, teori ini mengatakan bahwa semua atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang identik. Yang ketiga, mengatakan senyawa adalah kombinasi dari 2 atau lebih jenis atom yang berbeda. Yang keempat, teori tersebut menyatakan bahwa reaksi kimia adalah penataan ulang atom. Lalu teman-teman, kelemahan model atom Dalton itu keidentikan semua unsur. Padahal ada isotop, bilangan massa yang berbeda atau jumlah neutron yang berbeda. Ada karbon 12, 13, 14. Dalton tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan suatu benda.
elektron, dan proton. Lalu siapa yang menjelaskan isotop? Yaitu Frederick Soddy. Pada tahun 1912, hampir 30 tahun setelah gagasan Dalton. Isotop itu atom dari unsur yang sama yang memiliki massa berbeda karena jumlah neutron yang bervariasi. Soddy inilah yang menganulir manuskrip Dalton tentang isotop. Yang kedua, teori atom Thomson. Jadi, pada tahun 1897, seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson melakukan percobaan menggunakan tabung sinar katoda yang sebelumnya ditemukan oleh Michael Faraday. J.J. Thomson ini menentukan rasio massa terhadap muatan listrik untuk sinar katoda. Nah, berdasarkan percobaan itu, Thomson menyimpulkan bahwa sinar katoda merupakan partikel dasar bermuatan negatif penyusun suatu atom. Sinar katoda kemudian dikenal sebagai elektron. Nah, gambar di bawah itu merupakan gambar percobaan Thomson. Lalu gimana sih model atom Thomson? Nah, itu seperti gambar yang ada di atas itu teman-teman modelnya. Lalu kelebihan dan kelemahannya, kelebihannya dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Ini memperbaiki dari manuskrip Dalton. Kemudian kelemahannya, model ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Yeay, alhamdulillah, sampailah kita pada bagian yang terakhir. Mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita belajar apa aja yang dibahas di kimia anorganik. Yang kedua, kita belajar sejarah model atom pertama kali. Yang ketiga, kita belajar istilah atom. Yang keempat, kita belajar teori atom Dalton. Dan yang kelima, kita belajar teori atom Thomson. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian aja dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.